Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bapak Komang Agus Darmayasa. Hari ini Bapak akan membahas tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah pembelajaran 3 dan 4. Yuk anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya. Di pembelajaran ketiga, jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Ya, bagaimana contoh kalimat permintaan tolongnya? Mungkin, Pak, tolong bukakan pintu gudang tersebut. Ya. Kita lihat, lanjutkan ke gambar ini. Di sini ada dua gambar. Bagaimana contoh kalimat meminta tolongnya ya. Yang ini yang pertama, Pak, tolong ambilkan kunci pintu gudang itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Ayu, tolong ambilkan tanah liat itu ya. Jadi anak-anak kalau meminta tolong menggunakan bahasa yang sopan ya. Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya akan belajar mengukur ya. Apa saja yang diukur? Kita lihat. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur ya. Yang mana anak-anak bisa mengukurnya dengan penggaris. Nah, apakah ini? Apakah papan? Apakah jendela? Apakah pintu? Meja dan kemoceng. Silakan nanti anak-anak bisa mengukurnya menggunakan penggaris ya. Ingat dari angka 0 ya. Nah, di sini ada tangga satuan panjang ya. Waktu ini kan sudah Bapak kasih, sekarang Bapak ulang kembali. Dalam materi ini akan dibahas dari sentimeter ke meter dan dari meter ke sentimeter. Ingat, dari meter ke sentimeter itu turun dia 2 tingkat, artinya dikali 100 ya. Kalau dari sentimeter ke meter naik dia 2 tingkat dibagi 100. Nah, ini Pak kasih contoh. 400 cm sama dengan berapa meter? Nah, caranya 400 dibagi 100 karena dia naik 2 tingkat dibagi 100 ya. 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. Caranya anak-anak bisa biar mudah coret nolnya ya. Ini coret 1, coret 1, coret 1, coret 1 ya. Coret kedua nolnya ini, jadinya sisa 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Ya, sekarang contoh yang kedua, 500 cm sama dengan berapa meter? Nah, dari cm ke meter dibagi 100. 500 ini dibagi 100. Nah, kita hilangin nolnya 2. Hilangin nolnya 2. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi hasil dari 500 cm sama dengan 5 meter ya. Sekarang dari meter ke sentimeter. 2 meter berapa sentimeter? Nah, dari meter ke sentimeter turun 2 tingkat, artinya dikali 100. 2 meter sama dengan 2 dikali 100 sama dengan tulis 2 tambahkan nolnya 2 ya. Nah, jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Sekarang contoh yang terakhir, 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, dari meter ke sentimeter kan dikali 100. Jadi artinya 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. Nah, demikian kira-kira anak-anak paham ya? Pasti paham. Oke, Bapak lanjutkan. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat.
Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Oke, di sini ada langkahnya. Pertama, sediakan tanah liat dan air. Kedua, gunakan sarung tangan elastis. Ketiga, tentukan pola yang akan dibuat. Keempat, ambil tanah liat secukupnya. Kelima, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Yang terakhir, tanah liat dibuat jangan encer ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Perhatikan langkah-langkah tersebut, kemudian lakukan langkah berikut ini ya. Dari langkah pertama sampai langkah terakhir ya. Anak bisa melihat di buku temanya ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, ke pembelajaran keempat di sini, Benny mendapat tugas dari sekolahnya. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Nah, daun kelapa apa gunanya? Ya, membuat cangkang ini tepat ya. Di sini ada gambar-gambar contohnya, contoh-contoh gambarnya ya. Cara pembuatannya ya, dari gambar pertama sampai gambar yang terakhir. Nah, sekarang akan lanjutkan. Nah, buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman ya. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Nah, ini ya. Yang tadi itu. Nah, ini ada caranya ya. Cara membuatnya adalah gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas ya. Ambil sisi janur satu lagi seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung kemudian putar ke belakang susunan janur. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Nah, sini apa akan sisipkan videonya ya. Dia Anda bisa lihat di sini. Nah, janur yang Cara pembuatannya. janur yang panjang. Kemudian sebelum kita menganyam, lidinya kita pisahkan dulu dari janurnya. Yang Contoh ketupat ini sesuai dengan di daerah kami ya, di Karangasem ya. Cara penganyamannya. Setelah berjejak 3, masukkan ujung janur yang nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah dengan bimbingan orang tua ya tentunya. Di sini ya, cara masukkannya ditekuk ya, ditekuk dari bawah, kemudian atas, bawah, atas, kemudian 3, kemudian ujung dari lipatan tadi masukkan ya. Merekatkan atau merapatkan anyaman dari anyaman satu dengan anyaman lain. Caranya memutar,
terakhir merapatkannya ya. Ya nanti diisi beras biar tidak berantakan berasnya. Merapatkan ini biar bagus. Oke, nah selesai. Nah, Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Ya, itu nanti video tadi bisa Nana tirukan di rumah dengan bimbingan orang tua pastinya ya. Nah, terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa di subscribe YouTube Adasa 89. Oke, dadah.